Udara sore di kawasan elit Menteng itu terasa lengket oleh kelembapan khas Jakarta, namun tak sedikit pun melunturkan kemegahan kediaman utama keluarga Adiningrat. Fasad bergaya klasik Eropa dengan pilar-pilar marmer yang menjulang tampak angkuh membelah langit. Di halaman depan yang berlapis, paving block, mahal, deretan mobil mewah terparkir dengan presisi yang nyaris konyol. Dari Range Rover Autobiography, keluaran terbaru hingga Mercedes-Benz S-Class hitam, pekat yang bodinya memantulkan silau jingga matahari senja. Wangi melati dari rangkaian bunga raksasa di area lobi berbaur dengan aroma parfum niche seharga belasan juta yang menguar dari tubuh para tamu. Ini bukan sekadar acara halal bihalal. Ini adalah panggung teatrikal tahunan bagi dinasti Adiningrat untuk memamerkan kesuksesan, saling menakar portofolio investasi, dan memvalidasi posisi mereka di puncak rantai makanan sosial. Denting gelas kristal dan tawa renyah yang dilatih sedemikian rupa terdengar samar dari balik pintu ganda berukir kayu jati. Segala sesuatu di tempat ini bernapas dengan satu ritme yang sama, arogansi materi. Di ujung jalan beraspal mulus, sebuah pemandangan ganjil merusak simetri kemewahan tersebut. Sebuah sepeda motor matic dengan stiker ojek daring yang memudar menepi pelan, deru mesinnya yang kasar terdengar sumbang di antara keheningan kompleks elit. Dari jok belakang, turun seorang perempuan muda. Maya. Tidak ada gaun sutra berhias payet. Tidak ada tas desainer berbahan kulit eksotis yang menggantung di lengannya. Ia hanya mengenakan gamis katun polos berwarna biru malam, yang warnanya telah memudar di bagian kerah dan ujung lengan, jatuh menutupi tubuhnya, dengan cara yang terlampau bersahaja. Kakinya hanya beralaskan sepasang sandal flat sederhana yang solnya mulai menipis karena sering dipakai berjalan jauh. Maya merogoh kantong kecil di balik gamisnya, memberikan selembar uang pecahan 20.000 kepada sang pengemudi ojek, tersenyum tipis, dan mengangguk pelan. Setelah motor itu berlalu, ia berdiri sejenak di depan gerbang besi tempa yang terbuka lebar. Suara kerikil yang bergesekan dengan alas sandalnya terdengar berirama saat ia melangkah masuk. 5 tahun. 5 tahun lamanya, ia menghilang dari radar keluarga ini, menanggung stigma samar sebagai keponakan yang dikirim ke luar negeri untuk belajar. Sebuah eufemisme apik yang sering dipakai keluarga Adiningrat untuk menyembunyikan anggota keluarga yang dianggap tidak memiliki masa depan cerah. Jantung Maya berdetak dalam tempo lambat dan sangat teratur. Ia tidak merasa terintimidasi sedikit pun. Tatapannya menyapu pilar-pilar megah dan deretan mobil mewah itu dengan ketenangan yang aneh. Ia kembali bukan untuk mengklaim tempatnya atau mencari pengakuan. Kesederhanaannya hari ini adalah sebuah eksperimen sunyi, sebuah ujian tak kasat mata untuk melihat apakah di balik cangkang harta karun ini masih tersisa kepingan nurani yang tidak terbutakan oleh gemerlap kekayaan. Namun, baru 10 langkah Maya menapaki halaman utama, bisik-bisik mulai merayap cepat. Sepasang mata berlapis maskara tebal melebar. Sheila, sepupu sebayanya yang hari itu dibalut gaun midi haute couture, berwarna persik pastel, tengah bersandar elegan di kap mobil Porsche macan merah terbarunya. Tangan kiri Sheila sengaja diangkat, memutar-mutar kunci mobil berlogo kuda jingkrak itu di udara, membiarkan cincin berlian di jari manisnya memantulkan cahaya senja. Senyum bangga yang semula terukir di wajah Sheila mendadak luntur, tergantikan oleh kerutan jijik yang sama sekali tidak ditutupi saat ia menyadari siapa yang berjalan mendekat. Ya ampun. Suara Sheila melengking, sengaja dinaikkan nadanya membelah obrolan elegan di sekitarnya. Langkah kakinya yang dihiasi sepatu hak tinggi Christian Louboutin berbunyi tajam, berdetak mengancam saat ia berjalan menghampiri Maya. Ini beneran Maya? Atau aku yang salah lihat? Maya menghentikan langkahnya. Angin sore meniup pelan ujung gamis katunnya, memberikan sensasi sejuk di tengah tatapan-tatapan panas yang mulai beralih kepadanya. Ia membalas tatapan sepupunya dengan senyum yang sangat tenang, matanya tak berkedip. Halo Sheila, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf. Alih-alih menyambut uluran tangan Maya, Sheila melipat kedua lengannya rapat di depan dada.
Matanya bergerak memindai tubuh Maya secara hiperbolis, dari ujung kerudung sederhana hingga ke sandal tipis berdebu. Tawa sinis lolos dari bibir merah meronanya. Duh Maya, kok penampilannya begini amat? Kamu beneran pulang dari luar negeri atau habis nyasar dari pedalaman sih? Sheila mencondongkan tubuhnya ke depan, menurunkan volume suaranya seolah sedang berbisik rahasia, namun dengan artikulasi yang sengaja diperjelas agar beberapa kerabat di dekat mereka ikut mendengar. Nanti dikira asisten rumah tangga oleh tamu penting paman kita yang dari kementerian loh. Kamu nggak malu datang ke acara keluarga besar dengan baju apaan nih? Katun diskonan pasar malam? Maya tidak menarik tangannya yang menggantung di udara dengan tergesa-gesa. Ia menurunkannya perlahan dengan keanggunan yang tidak dipahami oleh Sheila. Tidak ada rona merah kemarahan di pipinya, hanya ada kejernihan mutlak di kedalaman matanya. Baju ini nyaman, Sheila. Lagi pula, esensi hari ini kan silaturahmi keluarga, bukan peragaan busana atau adu harta. Silaturahmi? Cemoh Sheila, membuang muka sambil memutar bola matanya ke atas. Tolong ya, sadar diri sedikit. Ini keluarga Adiningrat. Silaturahmi kita itu ada standarnya. Penampilanmu ini aib, tahu nggak? Belum sempat Maya memproses sindiran tajam itu, suara ketukan hak sepatu yang jauh lebih berat, cepat, dan syarat akan kepanikan memecah ketegangan. Tante Lastri, matriark keluarga sekaligus koordinator absolut dari setiap detail acara ini, muncul dari arah lobi utama. Ia mengenakan kebaya modern bertabur kristal Swarovski yang menyilaukan mata, dipadukan dengan selendang sutra keemasan yang disampirkan elegan di pundak kirinya. Wajahnya yang sejak tadi tegang mengatur urusan catering VIP dan menyambut tamu-tamu mentereng seketika membeku. Matanya terbelalak menatap sosok Maya yang berdiri layaknya sebuah noda kotor di tengah kanvas mahakarya yang telah ia susun susah payah. Maya? Suara Tante Lastri terdengar tertahan, layaknya desisan uap dari panci bertekanan tinggi. Ia setengah berlari menghampiri keponakannya itu, tak mempedulikan selendangnya yang hampir merosot jatuh ke tanah. Tangannya yang syarat akan gelang emas berdesingan mencengkeram pangkal lengan Maya cukup keras, menarik perempuan muda itu sedikit menjauh dari jarak pandang pintu masuk utama. Tante Lastri, selamat Idul. Sst, diam kamu, potong Tante Lastri cepat dengan napas memburu. Matanya melotot tajam, mengawasi sekeliling dengan cemas, memastikan tidak ada rekan bisnis Paman Hendra atau pejabat kementerian yang memperhatikan drama memalukan ini. Kamu ini apa-apaan, hah? Datang tiba-tiba setelah 5 tahun menghilang tanpa jejak, dan lihat penampilanmu ini. Tante Lastri menyapu pandangannya ke atas dan ke bawah pada tubuh Maya, raut wajahnya seolah baru saja mencium bau busuk yang menyengat. Aroma tajam dari parfum mahal wanita paruh baya itu menusuk hidung Maya, membawa kembali gelombang ingatan kelam masa kecilnya di rumah ini. Ingatan di mana ia selalu diasingkan, dianggap benalu yang tak punya nilai tawar. Kamu mau bikin malu seluruh keluarga kita di depan Bapak Menteri dan para kolega bisnis pamanmu? Desis Tante Lastri. Jemarinya semakin erat mencengkeram lengan gamis Maya, meremas kain katun itu dengan amarah. Maya menatap lurus ke dalam mata keriput yang dipulas eyeshadow tebal itu. Ia tidak memberontak, membiarkan rasa sakit di lengannya menjalar perlahan. Saya hanya ingin ikut berkumpul bersama keluarga, Tante. Bukankah ini rumah kakek, tempat kita semua dibesarkan? Sahut Maya dengan nada suara datar, tanpa intonasi provokatif. Berkumpul? Dengan baju yang persis seperti gembel begini? Tante Lastri mendengus keras, melepaskan cengkeramannya dan mengibaskan tangannya di udara, seolah menyentuh kain katun Maya baru saja menularkan penyakit. Kamu tahu berapa ratus juta yang Tante keluarkan hanya untuk dekorasi bunga hari ini. Semuanya harus sempurna, Maya. Visual keluarga kita harus tanpa celah. Di dalam benaknya yang setenang lautan dalam, Maya mencatat semuanya. Di balik balutan pakaian murahan ini, otak Maya berproses layaknya algoritma superkomputer, membaca pola arogansi, menilai ketiadaan empati, dan menyerap setiap inci kepalsuan kerabatnya. Tidak ada yang tahu bahwa selama 5 tahun terakhir, Maya tidak sekadar belajar.
Ia bertarung dengan kejamnya dunia, membangun arsitektur digital global dari sebuah garasi kecil hingga menjadi penguasa tunggal M Corp. Tangan yang baru saja ditepis dengan jijik oleh Tante Lastri itu adalah tangan yang sama, yang pergerakannya ditunggu oleh seluruh bursa saham Wall Street. Namun saat ini, di halaman rumah keluarganya sendiri, ia memilih diam, membiarkan mereka terus menggali lubang kesombongan mereka sendiri. Aroma tajam dari parfum, bakarat rouge, bercampur dengan wangi bunga melati yang disematkan pada sanggul Tante Lastri menguar kuat, menciptakan kombinasi pekat yang hampir mencekik. Jemari wanita paruh baya itu, yang dihiasi cincin zamrud sebesar kelereng, terangkat. Ujung kuku berpoles merah marunnya menunjuk lurus ke arah lorong yang membelah ruang makan utama menuju area pelataran belakang. "Begini saja, Maya," suara Lastri sengaja direndahkan, meski intonasinya bergetar oleh desakan ketidaksabaran. Meja-meja di ruang tengah ini sudah diatur ketat dengan name tag, semuanya untuk tamu-tamu VVIP dan relasi kementerian Paman Hendra. "Kalau kamu duduk di sini..." Mata Lastri menyapu gamis katun pudar yang menempel di tubuh Maya, bergerak turun hingga ke sandal flat bersol karet yang dikenakannya. "Tante khawatir kamu sendiri yang tidak nyaman. Lagi pula, sebentar lagi ada sesi foto keluarga besar untuk rilis media pamanmu. Agar tidak merusak pemandangan, lebih baik kamu menjaga area belakang saja ya, Nak." Kalimat itu diucapkan tanpa jeda, tanpa ruang untuk negosiasi, dan tanpa sedikit pun rasa canggung. Tante Lastri bahkan tidak berusaha menyembunyikan tatapan merendahkannya. Maya berdiri tegak. Tidak ada otot wajahnya yang menegang. Tidak ada kilatan kemarahan di matanya. Ia hanya menatap bola mata keruh bibinya itu selama beberapa detik. Sebuah jeda hening yang justru membuat Lastri memalingkan wajah lebih dulu, karena entah mengapa merasa canggung oleh ketenangan yang memancar dari raut wajah keponakannya. "Tentu, Tante," jawab Maya dengan suara selembut sutra, datar namun menggemakan penerimaan. "Saya akan ke belakang." "Bagus. Makanan untuk staf dan pengemudi juga ada di sana. Silakan ambil sendiri. Jangan sampai mengganggu pelayan catering yang sedang sibuk di depan." Lastri mengibaskan tangannya, mengusir Maya layaknya lalat yang hinggap di taplak meja sutra, sebelum buru-buru memutar tubuh dan memamerkan senyum semringah yang ditarik maksimal ke arah seorang tamu berjas biru dongker yang baru saja melangkah masuk dari pintu utama. Maya membalikkan badan. Langkah kakinya yang beralaskan sandal sederhana sama sekali tidak menghasilkan bunyi di atas marmer Italia yang mengkilap. Saat ia berjalan menjauhi pilar-pilar gading di ruang utama, suhu udara perlahan berubah. Gemerlap lampu gantung kristal yang memendarkan cahaya keemasan tergantikan oleh lampu bohlam kuning redup yang menggantung di langit-langit teras belakang. Area ini biasanya digunakan sebagai tempat transit piring kotor. Udara di sini terasa lebih lembab, bercampur dengan bau sabun cuci piring dari arah dapur kotor dan aroma samar rumput basah dari taman belakang yang terabaikan. Sebuah meja panjang berlapis taplak putih plastik disediakan di sudut, di mana tumpukan piring mika tipis tersusun rapi di sebelah kuali besar berisi opor ayam yang mulai mendingin. Maya mengambil selembar piring plastik tipis tersebut. Ia menyendok nasi putih secukupnya, menuangkan kuah opor, dan mengambil sepotong daging ayam. Saat kuah kuning itu menyentuh permukaan plastik, piring itu sedikit melengkung ke bawah, tak kuasa menahan panas yang tersisa. Dengan hati-hati agar kuahnya tidak tumpah membasahi gamisnya, Maya berjalan menuju sebuah kursi rotan tua yang catnya sudah mengelupas di sudut paling gelap dari teras itu. Ia duduk. Sendok plastiknya membelah daging ayam yang cukup empuk. Sambil mengunyah dalam diam, tatapan Maya terlempar ke depan, menembus pintu kaca ganda berbingkai kayu jati yang memisahkan dunia tempatnya berada sekarang dengan panggung sandiwara di dalam rumah. Dari tempatnya duduk yang temaram, Maya memiliki sudut pandang terbaik layaknya penonton di balkon teater. Ruang utama itu benderang. Paman Hendra berdiri di pusat ruangan bak seorang raja yang tengah menerima upeti. Kemeja batiknya yang dijahit khusus oleh desainer ternama tampak pas membalut perutnya yang mulai membuncit. Wajah politisinya berkilau oleh peluh tipis, namun tawanya menggelegar menembus partisi kaca. "Jadi begini, Bima," suara bariton Paman Hendra terdengar sayup-sayup, namun cukup jelas saat pintu kaca sempat terbuka sejenak oleh pelayan yang melintas.
Tangannya yang memegang cerutu mahal bergerak-gerak di udara. Proyek bendungan di Kalimantan itu sudah masuk tahap finalisasi. Tinggal tanda tangan. Tapi ya, kamu tahu sendiri, kualifikasi vendor sekarang sangat ketat. Om Bima, sepupu dari pihak ibu yang mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap, mencondongkan tubuhnya ke depan. Bahunya sedikit membungkuk dalam postur merendah yang begitu dipaksakan. Ah, Mas Hendra ini merendah saja. Namanya juga keluarga, masa sih perusahaan suplai baja saya tidak bisa diselipkan? Kita kan harus saling mendukung. Apalagi kalau Mas Hendra maju ke kabinet tahun depan, pendanaan dari saya pasti aman. Paman Hendra tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Om Bima dengan keras, hingga pria itu sedikit terhuyung, namun tetap mempertahankan senyum lebarnya. Bisa diatur. Yang penting, loyalitas Bima. Ingat, loyalitas. Di sudut lain, Maya melihat Sheila. Sepupunya itu sedang dikelilingi oleh para tante dan kerabat muda lainnya. Sheila mengibaskan rambut ikalnya yang di-blow sempurna. Sesekali mengangkat tangan kirinya ke atas dada untuk memastikan gelang berlian dan jam tangan Rolex terbarunya menangkap cahaya lampu gantung secara maksimal. Mulutnya bergerak cepat, tertawa nyaring, disusul oleh anggukan penuh kekaguman dan tatapan penuh rasa iri dari para pendengarnya. Maya meraup sedikit nasi dan kuah opor ke dalam mulutnya. Rasanya hambar. Bukan karena bumbu cateringnya yang kurang pas, melainkan karena atmosfer yang mencekik di sekitarnya merusak setiap sensasi di lidah. Ia menelan makanannya dengan pelan. Ia mengamati bagaimana bibi dan pamannya yang lain saling bergesekan bahu, tersenyum hingga urat pipi mereka menegang, namun mata mereka liar menilai satu sama lain, menilai siapa yang menenteng tas edisi terbatas, siapa yang datang dengan iring-iringan forerunner pribadi, siapa yang baru saja merugi di bursa saham, dan pantas untuk diabaikan. Setiap sapaan adalah transaksi maya. Setiap pelukan adalah penimbangan aset di atas neraca sosial tak kasat mata. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arah kaca ganda. Tidak ada satu pasang mata pun yang mencari keberadaan Maya. Begitu ia didorong keluar dari area cahaya dan memasuki bayang-bayang teras belakang, eksistensinya telah dihapus dari memori kolektif keluarga Adiningrat. Ia tak lebih dari perabotan rusak yang disembunyikan sebelum tamu penting tiba. Maya meletakkan sendok plastiknya. Ia menyandarkan punggung ke kursi rotan yang berderit pelan karena beban tubuhnya. Udara malam yang sejuk menyapu wajahnya yang polos tanpa riasan. Ia menarik napas panjang, membiarkan aroma kaporit dari kolam renang tua di dekatnya mengisi rongga dada. Keterasingan ini sama sekali tidak menyayat hatinya. Sebaliknya, ada ironi yang mendatangkan kedamaian aneh yang mengalir tenang di nadinya. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kebisuan, menguliti setiap detik interaksi penuh kepalsuan di balik kaca itu. Maya benar-benar telah menjadi bayangan tak kasat mata. Seorang arsitek duniawi yang diam-diam tengah mengukur kedalaman jurang kesombongan yang telah membutakan keluarganya. Di sudut teras yang sepi dan kumuh ini, ia menikmati pertunjukan sirkus kebanggaan dinasti Adiningrat, sembari menanti dengan sabar bom waktu yang akan segera menghancurkan kanvas kesempurnaan mereka. Udara sore di teras belakang kediaman utama Adiningrat terasa jauh lebih lembab dan pengap dibandingkan ruang tamu utama, yang didinginkan secara maksimal oleh sistem pendingin sentral yang berdesing halus. Maya duduk diam di atas kursi rotan yang anyamannya mulai terkelupas dan mengeras. Tekstur tajam rotan itu sesekali menusuk punggungnya melalui lapisan tipis gamis katun pudar yang sengaja ia kenakan. Di pangkuannya, jemarinya yang lentik, namun kapalan menyentuh pinggiran piring plastik tipis berwarna merah pudar. Sebuah piring yang sangat kontras dengan porselen halus berlis emas, yang saat ini sedang dinikmati oleh keluarganya di dalam. Di piring murahan itu, kuah opor ayam yang mulai mendingin menyisakan jejak lemak kekuningan yang mengental di tepiannya. Maya menyuap perlahan menggunakan sendok melamin yang ujungnya sedikit retak, mencecap bumbu rempah yang kental, namun mendadak terasa hambar di lidahnya. Sementara itu, telinganya menangkap sayup-sayup simfoni kesombongan dari balik pintu kaca geser tebal yang memisahkan dunianya yang terbuang dan dunia mereka yang gemerlap. Tawa melengking Tante Lastri terdengar sesekali, memecah alunan musik klasik elegan yang sengaja diputar,
diselingi nada bariton Paman Hendra yang sedang memaparkan, untuk kesekian kalinya, betapa sentral perannya dalam alokasi anggaran kementerian terbaru. Maya menunduk, menatap sepasang sandal flat murahan yang membungkus kakinya yang lelah. Busana yang ia kenakan hari ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan atau cerminan dari kegagalannya bertahan hidup. Ini adalah zirah ujiannya, sebuah kanvas kosong yang sengaja ia sodorkan kepada keluarganya untuk melihat warna asli dari karakter mereka yang tersembunyi. Bagi Maya, kesendirian di pojok teras yang berbau lumut dan tanah basah ini sama sekali bukanlah sebuah hukuman. Ini adalah sebuah menara pandang. Dari titik buta ini, tanpa terganggu oleh silauan perhiasan mencolok dan basa-basi kosong yang melelahkan, ia bisa mengamati anatomi keangkuhan keluarganya dengan kejernihan klinis. Mengapa ia repot-repot kembali? Pertanyaan itu berdengung lambat di kepalanya, seirama dengan detak jantungnya yang ritmis dan tenang. 5 tahun lalu, saat ia memutuskan pergi meninggalkan segala kenyamanan semu dan ekspektasi beracun keluarga besar Adiningrat dengan dalih melanjutkan studi, ia sebenarnya sedang melarikan diri dari sangkar emas yang perlahan mencekik napasnya. Hari ini, ia melangkahkan kaki kembali ke rumah ini bukan untuk menuntut kursi kehormatan di meja utama berbahan marmer Italia itu, melainkan untuk sebuah eksperimen sosial yang diam-diam menggoreskan luka perih di relung batinnya. Ia ingin melihat, apakah di balik balutan sutra desainer dan tumpukan perhiasan berlian murni itu masih tersisa setitik empati kemanusiaan untuk sesosok kerabat yang terlihat tidak memiliki apa-apa. Jawabannya yang disajikan dengan kejam melalui pengusiran ke piring plastik di tangannya saat ini sangatlah mutlak, sama sekali tidak ada. Sambil mengunyah sepotong daging ayam yang teksturnya sedikit alot, ingatan Maya terlempar menembus ruang dan waktu. Keluarga besarnya di dalam sana dengan bangga mengira ia hanya mendekam di sudut perpustakaan universitas tua di Eropa, menghabiskan dana warisan kecil dari mendiang ibunya untuk mengejar gelar akademis yang tak akan pernah bisa menandingi portofolio investasi triliunan milik klan Adiningrat. Mereka sungguh tidak pernah tahu tentang malam-malam tanpa tidur di sebuah garasi sewaan yang lembab di pinggiran pesisir barat Amerika Serikat. Udara beku musim dingin yang menusuk tulang hingga membuat persendian ngilu, aroma kopi instan basi yang menyengat dinding lambung, dan pendar cahaya biru dari susunan layar monitor yang menyilaukan mata adalah satu-satunya teman Maya selama tahun-tahun pertama yang berdarah itu. Ia mengingat dengan sangat jelas rasa sakit yang melilit di perutnya akibat sengaja menahan lapar, menyisihkan setiap sen dolar yang ia miliki demi menyewa kapasitas server tambahan. Ia merasakan kembali perihnya penolakan demi penolakan dari para pemodal Ventura raksasa di Silicon Valley, pria-pria berjas mahal-mahal yang menatap meremehkan visi besar seorang perempuan muda tanpa nama dari Asia Tenggara. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa setiap penolakan arogan itu justru menjadi bahan bakar beroktan tinggi yang membesarkan nyala api di dadanya. Kesendirian diasingkan oleh keluarganya sendiri, mengasahnya menjadi sebilah pedang yang tak tertandingi. Algoritma demi algoritma, ia rajut dengan tangan dinginnya di tengah malam buta. Persis saat seluruh dunia sedang terlelap. Baris-baris kode itu tumbuh, berkembang, dan berevolusi menjadi sebuah jaringan saraf, buatan raksasa yang pada akhirnya merevolusi total cara dunia memproses data dan keamanan siber. Begitulah M-Corp lahir. Bukan dari privilege warisan keluarga konglomerat, bukan dari koneksi kotor para politikus di ruang tertutup, melainkan dari keringat dingin, air mata keputusasaan, dan kejeniusan murni yang menolak keras untuk berlutut pada keadaan. Kini, entitas yang ia bangun dari garasi berbau apek, itu bukan lagi sekadar perusahaan teknologi biasa. M-Corp adalah detak jantung sesungguhnya dari ekonomi digital global. Maya tidak hanya memimpin puluhan ribu talenta terbaik di seluruh dunia. Keputusannya di meja rapat yang hening di markas besarnya menentukan arah pergerakan bursa saham dari Deru Bising, Wall Street, hingga denyut ritmis Tokyo. Satu goresan tinta dari tanda tangannya bisa dengan mudah melambungkan mata uang sebuah negara, atau menenggelamkan nilai pasar konglomerasi raksasa manapun. Kekuasaan absolut yang kini ia genggam di balik bayang-bayang sama sekali tidak berwujud perhiasan mencolok di leher atau deretan mobil Eropa
yang kini menyesaki dan menyumbat halaman depan rumah ini. Kekuasaan aslinya tidak bersuara, tidak butuh pameran norak, namun bersifat mutlak dan tak tergoyahkan oleh siapapun. Lamunannya perlahan buyar kembali ke realitas ketika seekor kucing liar bertubuh, kurus mengendus-endus ragu di dekat ujung sandalnya. Maya tersenyum kecil, meletakkan sepotong sisa daging ayam di atas lantai ubin teras yang dingin. Hewan itu mendekat perlahan, tanpa prasangka sedikit pun, lalu memakannya dengan rakus. Pemandangan sederhana itu sangat kontras dengan tatapan penuh selidik dan merendahkan yang dilemparkan sepupunya, Sheila, beberapa waktu lalu di lobi depan. Setidaknya kau menilai seseorang dari apa yang mereka berikan secara nyata, bukan dari apa yang sekadar mereka kenakan, bisik Maya pelan, nyaris tak terdengar oleh desir angin sore. Suaranya serak dan dalam, menyimpan kedalaman lautan rahasia yang tak mungkin dipahami. Di dalam rumah megah itu, obrolan terus mengalir bagai sungai kepalsuan. Melalui celah pintu kaca yang terbuka sedikit, Maya bisa mendengar denting gelas kristal beradu di udara. Betapa picik dan menyedihkan dunia kecil mereka. Mereka mengukur nilai esensial seorang manusia dari sekadar emblem berkilau di kap mesin mobil sport dan rentetan angka di balik label harga pakaian. Mereka sama sekali tidak menyadari ironi paling mematikan pada sore hari itu, bahwa perempuan yang baru saja mereka buang dengan penuh rasa jijik ke teras belakang bersama tumpukan sapu dan kain pel adalah sosok yang sama persis yang minggu lalu baru saja menolak mentah-mentah proposal kerja sama bernilai ratusan triliun dari 2 negara adidaya. Maya menghela napas panjang, meresapi oksigen basah. Udara sore mendingin, membelai wajahnya yang bebas dari riasan tebal. Ia menelusuri sudut-sudut hatinya sendiri, mencari setitik rasa amarah atau dendam. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan yang berujung pada kedamaian. Hatinya justru diselimuti rasa kasihan yang pedih. Keluarga Adiningrat terperangkap buta dalam ilusi kemegahan yang sangat rapuh, hidup di dalam sebuah kastil pasir ilusi yang siap runtuh berantakan kapan saja. Ujian diam-diam yang ia rancang hari ini telah menemukan konklusinya. Maya meneguk sisa air putih dari gelas plastiknya yang murahan. Matanya memancarkan ketenangan absolut seorang penguasa tertinggi yang tahu persis bahwa sebentar lagi waktu pertunjukan panggung kepalsuan itu akan usai selamanya. Matahari sore merayap turun, membiaskan cahaya keemasan yang memantul tajam pada kap-kap mobil mewah yang berjejer rapat di halaman depan kediaman Adiningrat. Udara akhir pekan itu terasa kental, dipenuhi perpaduan aroma parfum bakarat rouge yang menyengat hidung, semerbak manis dari bunga sedap malam yang merangkai pilar-pilar, serta wangi sisa rempah hidangan catering bintang 5. Di dalam ruang tengah yang beratap tinggi, hiruk-pikuk suara tidak pernah surut. Tawa basa-basi mengalun bersahut-sahutan, layaknya simfoni sumbang yang terus dimainkan berulang-ulang. Di satu sudut ruang tamu yang berbatasan dengan pintu kaca menuju taman, sebuah kerumunan kecil terbentuk, seolah ditarik oleh gravitasi kekayaan. Dentingan es batu di dalam gelas kristal beradu, seiring dengan pekikan kagum yang terlalu melengking untuk menjadi tulus. Sheila berdiri tepat di pusat lingkaran itu, mengibaskan rambut ikal hasil blow dry mahal dengan gerakan yang sangat diperhitungkan. Di jari telunjuknya, sebuah kunci mobil bersimbol kuda jingkrak berputar-putar dengan irama pelan, namun menuntut perhatian penuh. Sebenarnya aku agak keberatan waktu Mas Aryo membawakan ini tadi pagi, ucap Sheila. Nada suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar merendah, meski senyum puas di bibirnya mengkhianati kata-katanya. Ia menghentikan putaran kunci itu, membiarkan logo Ferrari terpampang jelas. Kalian tahu sendiri, jalanan Jakarta itu tidak ramah untuk sports car. Aku tadinya hanya minta Porsche Cayenne untuk harian, tapi Mas Aryo bersikeras Ferrari Roma lebih cocok dengan auraku sebagai direktur pemasaran yang baru. Tante Rini segera menimpali dengan mata melebar. Ya ampun Sheila, itu kan harganya belasan miliar. Beruntung sekali kamu nak, tidak seperti anak muda zaman sekarang yang cuma bisa bermimpi tanpa koneksi yang jelas. Tante Rini sengaja meninggikan suaranya di bagian akhir kalimat, melirik sekilas ke arah pintu teras belakang. Di teras belakang yang sepi, Maya duduk bersila di atas kursi rotan tua.
Ia baru saja menyuapkan potongan terakhir opor ayam. Piring plastik tipis berwarna putih pudar di pangkuannya melengkung ke bawah, menahan beban kuah kental. Sebuah kontras yang menyedihkan dibandingkan dengan piring keramik Royal Albert, bersalut emas milik para kerabatnya di dalam. Maya mendengar sindiran itu dengan jelas. Namun, alih-alih merasa terhina, Maya hanya mengunyah perlahan. Ada keheningan yang tenang dalam pikirannya. Ia tidak melihat keluarganya sebagai musuh, melainkan sebagai subjek penelitian psikologis yang terjebak dalam sangkar emas validasi sosial. Sementara itu, di pusat ruang keluarga, Paman Hendra sedang memegang kendali. Berbalut kemeja batik sutra tulis, yang motif eksklusifnya menjeritkan harga puluhan juta, ia duduk bersandar di sofa kulit. Asap tipis dari cerutu kuba di sela jari telunjuknya mengepul ke udara, menciptakan ilusi kabut kekuasaan. Di kementerian saudara-saudara, yang paling krusial itu bukan sekadar tumpukan ijazah luar negeri. Ujar Paman Hendra dengan suara bariton yang dalam, mengetukkan abu cerutunya ke asbak. Tapi siapa yang Anda kenal di ring 1? Proyek infrastruktur triliunan yang baru saja gol kemarin? Itu bukan kebetulan. Itu hasil makan malam tertutup di rumah menteri. Sepupu Maya, Dimas, mencondongkan tubuhnya ke depan. Luar biasa, Paman. Berarti tender kuartal depan posisi kita aman, kan? Saya harap Paman bisa menyelipkan nama vendor saya. Ah, masalah kecil, Dimas. Selama nama Adiningrat ada di belakangmu, pintu mana yang tidak terbuka? Paman Hendra tertawa menggema, memicu gelombang tawa patuh dari kerabat yang mengelilinginya bak lebah mengitari ratunya. Di saat ego mencapai titik didihnya, suara melengking Tante Lastri membelah ruangan. Matriark keluarga yang mengenakan kebaya beludru hijau zamrud itu menepuk tangannya keras-keras. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, ayo, semuanya bergerak. Matahari sore sedang bagus-bagusnya. Fotografer sudah standby di halaman depan. Kita mulai sesi foto keluarga besar sekarang sebelum riasan kalian luntur, perintahnya. Seketika, ruangan besar itu berubah menjadi sarang semut yang diusik. Para wanita mengeluarkan cermin dari tas Hermes mereka, memoles ulang lipstik, sementara para pria merapikan kerah jas. Mereka berbondong-bondong menuju halaman depan yang luas, menyusun diri dalam hierarki tak tertulis. Paman Hendra dan Tante Lastri mengambil tempat di tengah. Sheila memosisikan diri tepat di belakang mereka, menonjolkan postur berkelasnya. Sebelum ikut bergabung, Tante Lastri menyempatkan diri melongok ke teras belakang. Matanya memindai sosok Maya yang duduk diam dengan gamis pudar. Wajah Tante Lastri berkerut tipis. Dengan langkah cepat, ia mendekati pintu kaca. Maya, panggilnya, nadanya direndahkan namun penuh penekanan yang menusuk. Kamu tidak perlu ikut ke depan ya. Lagi pula bajumu tidak masuk dengan dress code kita tahun ini. Kamu di sini saja. Tolong awasi meja hidangan penutup, takut ada lalat. Nanti kalau kamu berdiri di barisan malah merusak estetika dan tema foto kita, nak. Maya mendongak, meletakkan piring plastiknya perlahan ke atas meja. Matanya menatap langsung ke dalam mata Tante Lastri. Tatapan yang begitu jernih, tenang, dan tanpa setitik pun rasa malu, membuat Tante Lastri seketika merasa tidak nyaman. Tentu, Tante, jawab Maya dengan suara lembut yang hampir terdengar seperti hembusan angin. Saya akan tetap di sini. Tante Lastri mendengus pelan, lalu berbalik setengah berlari menuju halaman depan, dengan senyum yang langsung merekah, begitu berhadapan dengan kamera lensa panjang. Di halaman, barisan itu telah terbentuk sempurna. Puluhan anggota keluarga Adiningrat berdiri tegak, membusungkan dada, memamerkan perhiasan yang memantulkan sinar matahari sore. Fotografer mengangkat tangannya, mengatur aba-aba. Baik, semuanya, lihat ke kamera, senyum yang paling lebar. 3, 2. Semua bibir di halaman itu ditarik melengkung secara serentak, menampilkan deretan senyum kaku penuh kepura-puraan. Wajah-wajah yang memancarkan arogansi absolut, membekukan momen puncak parade kesombongan dinasti Adiningrat di bawah keheningan yang rapuh, tanpa menyadari bahwa panggung pertunjukan mereka akan segera runtuh. Matahari sore mulai condong ke ufuk barat, memandikan fasad pilar-pilar bergaya ionik kediaman utama Adiningrat dengan rona keemasan yang dramatis.
Di halaman depan yang berlapiskan hamparan rumput hias presisi dan jalan masuk berkerikil putih, puluhan anggota keluarga telah berkumpul. Udara terasa lembab, namun aroma semerbak dari bunga lili Casablanca, impor yang dirangkai dalam vas-vas porselen raksasa, bercampur dengan wangi parfum Baccarat Rouge dan Tom Ford, yang menguar dari tubuh-tubuh berbalut sutra serta linen halus, sukses mendominasi atmosfer. Ini adalah momen puncak dari segala kepura-puraan yang telah dibangun sejak pagi, sesi foto keluarga besar. Tante Lastri, dengan kebaya brokat modern yang bertahtakan payet kristal, berdiri di barisan paling depan menyerupai seorang jenderal yang tengah mengatur pasukan. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian menunjuk ke sana kemari, memberikan instruksi tanpa henti kepada kerabatnya dan juga kepada tim fotografer profesional yang disewa khusus untuk acara tersebut. "Ayo, rapatkan barisan, yang di belakang tolong wajahnya jangan tertutup," teriak Lastri, suaranya yang melengking mengiris udara sore. Matanya menyapu tajam setiap anggota keluarga. "Sheila, sayang, tas Hermesmu itu letakkan sedikit ke depan agar siluetnya terlihat jelas di kamera. Hendra, tolong postur tubuhmu ditegakkan lagi. Kau ini pejabat tinggi, harus memancarkan wibawa. Jangan sampai pundakmu turun seperti kerani pasar." Paman Hendra, yang mengenakan kemeja batik tulis sutra seharga puluhan juta, hanya mendengus pelan dengan senyum penuh kebanggaan yang dipaksakan. Ia membusungkan dada, melipat kedua tangannya di depan perut, dan menatap lurus ke arah lensa kamera yang besar. Sheila, di sisi lain, segera memutar pinggulnya, memastikan jam tangan Patek Philippe dan kunci mobil sport barunya terbingkai sempurna dalam komposisi sang fotografer. Di mata mereka, dunia ini hanyalah panggung, dan keluarga Adiningrat adalah pemeran utamanya. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arah teras belakang, tempat Maya dibiarkan terisolasi dari bingkai kehormatan ini. "Baik, Bapak, Ibu, semuanya perhatikan kemari," seru fotografer utama sambil mengangkat tangannya, mencoba mengendalikan kekacauan yang berlapis kemewahan itu. Senyum yang paling natural. Kita mulai dari hitungan 3, 2. Tepat sebelum kata 1 terucap, sebuah lengkingan halus menembus udara, menginterupsi keheningan yang baru saja terbentuk. Suara itu awalnya terdengar seperti dengungan lebah di kejauhan, bernada tinggi, putus-putus, dan bergetar terbawa angin sore. Tante Lastri mengerutkan dahi, lipatan ketidaksukaan muncul di balik riasan tebalnya. Ia menurunkan tangannya yang bersiap merangkul Paman Hendra. "Tunggu sebentar, Mas," potong Lastri kepada sang fotografer. Ia menoleh ke arah jalan raya di balik gerbang besi tempat rumah mereka. "Suara apa itu? Bising sekali. Apa ada ambulans kampung yang salah jalan?" "Mungkin hanya patroli polisi biasa, Mbak," sahut salah satu kerabat dari barisan tengah. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang sama karena harus menahan senyum palsu terlalu lama. "Lanjutkan saja fotonya, nanti keburu senja." Namun suara itu tidak sekadar melintas dan memudar. Alih-alih menjauh, raungan sirene itu justru semakin mengeras, mengubah frekuensinya menjadi sesuatu yang agresif dan mengintimidasi. Tidak hanya satu, melainkan beberapa lapis suara sirene yang bertindihan, menciptakan harmoni bising yang memekakkan telinga. Tanah berkerikil di bawah pijakan sepatu kulit mahal mereka, seolah mulai bergetar samar. Pantulan cahaya strobo berwarna biru dan merah yang berkedip ganas mulai menari-nari di atas permukaan dinding marmer putih kediaman Adiningrat, menyapu wajah-wajah terkejut keluarga itu. "Ini sudah tidak wajar," gumam Paman Hendra. Wibawa yang sedari tadi ia pertahankan kini berganti dengan raut kebingungan. Ia menurunkan tangannya, matanya terpaku pada ujung jalan masuk halaman mereka. Pengawalan siapa yang berani membunyikan sirene sekeras ini di kompleks perumahan elit? Detik berikutnya, gerbang besi tempa raksasa yang selalu dijaga ketat oleh 3 petugas keamanan keluarga itu terbuka lebar. Bukan karena inisiatif Satpam, melainkan karena desakan konvoi yang datang bagaikan gelombang pasang baja, tak menyisakan ruang untuk kompromi. 2 sepeda motor besar patwal polisi dengan lampu strobo yang menyilaukan mata memimpin jalan. Suara mesinnya meraung galak memecah ketenangan sore. Di belakangnya, meluncurlah monster-monster baja yang seketika membungkam seluruh kebanggaan keluarga Adiningrat. 6 buah mobil sedan Mercedes-Benz S-Guard anti peluru,
Semuanya berwarna hitam pekat yang mengkilap layaknya cermin gelap, beriringan dengan presisi militer. Bodi mobil yang lebih besar dan berat dari sedan mewah pada umumnya, itu memancarkan aura kekuasaan mutlak. Kaca jendelanya sepenuhnya hitam, tebal, dan tak tembus pandang, menyembunyikan segala rahasia dan entitas apapun yang berada di dalamnya. Konvoi itu diiringi oleh barisan motor polisi forensik dan beberapa kendaraan taktis ringan berisi petugas pengawal berseragam lengkap, bersenjata, dengan rompi anti peluru dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajah mereka. Iring-iringan itu tidak berniat hanya untuk melintas atau sekadar menurunkan tamu. Mereka bermanuver dengan agresif namun sangat mulus, menggilas hamparan kerikil putih dengan suara gesekan ban yang berat dan mantap. Konvoi itu langsung membelah area halaman, memaksa para tamu dan anggota keluarga Adiningrat mundur secara sporadis. Kendaraan-kendaraan raksasa itu kemudian berhenti dengan formasi menyilang, secara efektif memblokir seluruh area halaman depan, menghalangi pandangan ke jalan raya, dan menutup akses keluar masuk secara total. Sesi foto yang dirancang dengan kesempurnaan artifisial itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Udara mendadak terasa pekat oleh aroma karet panas dan sisa gas buang mesin berkapasitas tinggi. Suara siren dimatikan serentak, digantikan oleh keheningan mesin bertenaga besar yang menderu rendah, seakan sedang menggeram ke arah kerumunan yang mematung. Mulut Tante Lastri terbuka lebar, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia menatap deretan mobil di depannya dengan ketidakpercayaan yang absolut. Sheila secara refleks meremas tas Hermesnya hingga kulitnya berderit. Wajahnya pucat pasi melihat kendaraan yang kasta kemewahannya membuat mobil sport barunya terlihat seperti mainan plastik anak-anak. Apa-apaan ini? Suara Paman Hendra akhirnya meledak, memecah kesunyian yang mencekik. Wajahnya merah padam, perpaduan antara kemarahan seorang birokrat yang merasa wilayahnya dilecehkan, dan ketakutan seorang pria yang menyadari bahwa ia berhadapan dengan kekuatan di luar jangkauannya. Ia mengambil satu langkah maju, menunjuk ke arah mobil terdepan dengan jari gemetar. Siapa yang berani-beraninya masuk dan memblokir pintu masuk kami dengan cara arogan seperti ini? Kalian tidak tahu rumah siapa yang kalian masuki? Beberapa anggota keluarga lainnya mulai berbisik panik. Apakah ini penggerebekan KPK? Desis salah seorang paman yang memiliki rekam jejak bisnis mencurigakan. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tidak mungkin. Bisik yang lain dengan suara parau. Lihat plat nomornya, ini bukan plat dinas biasa, ini standar pengamanan kepala negara atau lebih tinggi. Keluarga Adiningrat, yang selama berdekade-dekade merasa berada di puncak rantai makanan sosial, kini berdiri terpaku bagaikan sekumpulan rakyat jelata yang kebingungan di hadapan arak-arakan kekaisaran. Segala portofolio investasi triliunan, tas desainer, dan koneksi kementerian yang selalu mereka agungkan, tiba-tiba terasa sangat kerdil, tidak berarti, dan menyedihkan di bawah bayang-bayang 6 sedan hitam anti peluru yang kini menguasai wilayah mereka. Keheningan yang tegang dan mematikan menyelimuti halaman itu. Setiap mata tak berkedip menatap pintu-pintu mobil hitam tersebut, diteror oleh pertanyaan tentang siapa atau apa yang akan muncul dari baliknya. Deru mesin V12 dari 6 Mercedes-Benz hitam pekat itu beresonansi rendah, menggetarkan kerikil di halaman depan kediaman Adiningrat. Debu tipis yang terangkat dari ban-ban tebal anti peluru perlahan mengendap, berbaur dengan aroma wangi melati dari taman dan bau tajam asap knalpot. Angin sore yang tadinya membawa gelak tawa penuh kepalsuan kini seolah berhenti berembus, membeku dalam keheningan yang menyesakkan dada. Seluruh anggota keluarga besar Adiningrat mematung dalam formasi foto mereka. Senyum kaku yang sedari tadi terlukis di wajah kini luntur, digantikan oleh raut kebingungan dan amarah yang tertahan. Dari sedan yang berada tepat di tengah konvoi, seorang pria melangkah keluar. Pintu mobil yang berat itu ditutup dengan suara dentuman mantap, menggema bagai detak jantung raksasa di tengah kesunyian. Pria itu mengenakan setelan jas bespoke berwarna biru malam yang jahitannya menempel sempurna di tubuh tegapnya. Wajahnya yang tegas dengan garis rahang tajam sangat familiar bagi siapa saja yang rutin membaca jurnal ekonomi global. Ia adalah Adrian Suryawijaya, Chief of Staff sekaligus tangan kanan dari CEO M Corp.
Paman Hendra, yang sedari tadi berdiri di tengah formasi keluarga dengan dada membusung, langsung memperbaiki letak dasi sutranya. Dalam benaknya, Adrian, tokoh sekaliber itu, pasti datang membawa pesan penting dari kementerian atau mungkin tawaran kerja sama tingkat tinggi untuk dirinya. Dengan senyum lebar yang dipaksakan dan langkah percaya diri, Hendra memisahkan diri dari kerumunan, merentangkan tangan seolah menyambut seorang kawan lama. Bapak Adrian, suatu kehormatan yang luar biasa Anda menyempatkan hadir di kediaman kami. Namun Adrian bahkan tidak menoleh. Tatapan matanya yang dingin dan penuh perhitungan mengunci lurus ke depan, melewati Hendra seolah pejabat pemerintahan itu hanyalah manekin tak bernyawa. Angin dingin seakan menampar wajah Hendra saat Adrian melangkah melewatinya, tanpa sedikit pun mengubah ritme jalannya. Tante Lastri, yang berdiri di barisan depan dengan kebaya desainer bernilai puluhan juta, ternganga lebar. Bibirnya bergetar, bersiap mengeluarkan protes, karena tamu tak diundang ini berani merusak susunan acara yang telah ia rancang berbulan-bulan. Tetapi aura intimidasi dari para pengawal berseragam yang mulai menyebar di sekitar mobil, membuat suaranya tersangkut di tenggorokan. Adrian terus melangkah. Ketukan sol sepatunya di atas lantai marmer terdengar ritmis, melewati deretan hidangan prasmanan mewah yang mulai mendingin, melewati pilar-pilar bergaya Romawi, dan perlahan menembus lorong menuju area teras belakang. Tatapan puluhan pasang mata keluarga Adiningrat mengikuti punggung pria itu dengan rasa ngeri yang perlahan merayap. Untuk apa orang nomor 2 di perusahaan teknologi terbesar di dunia berjalan ke arah dapur kotor? Di sudut teras belakang yang remang dan sepi, Maya baru saja berdiri. Di tangannya terdapat sebuah piring plastik hijau yang pudar, sisa-sisa tulang ayam opor menumpuk di pinggirnya. Gamis katunnya yang lusuh tampak bergerak pelan tertiup angin sore. Ia sedang membersihkan remah-remah kerupuk dari ujung lengannya, ketika Adrian tiba tepat di hadapannya. Di bawah tatapan tak percaya seluruh keluarga besar yang kini berhamburan menyusul ke ambang pintu teras, Adrian Suryawijaya, pria yang senyumnya saja bernilai miliaran dolar di bursa saham, berhenti melangkah. Ia merapatkan kedua tumitnya, menurunkan pandangannya, dan membungkuk hormat hingga membentuk sudut 90 derajat. Gerakannya begitu elegan, penuh dengan ketundukan mutlak yang menggetarkan siapapun yang melihatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu waktu istirahat dan acara keluarga Anda, CEO Maya. Suara Adrian bariton, jelas dan menggema, sengaja dilepaskan dengan volume yang cukup keras agar mencapai telinga orang-orang yang membeku di ambang pintu. Ada dokumen mendesak dari Forum Ekonomi Dunia yang baru saja tiba. Kami membutuhkan tanda tangan Anda sekarang juga. Seluruh bursa saham dunia sedang menahan napas, menunggu keputusan Anda sebelum pembukaan pasar besok pagi. Prang! Gelas kristal berisi jus jeruk murni, terlepas dari jemari Tante Lastri, menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu memecah keheningan bak tembakan senapan, namun tak ada satupun yang menunduk untuk melihat. Mata Tante Lastri membelalak seakan hendak melompat keluar dari rongganya. Napasnya tersengal-sengal menatap keponakan yang beberapa jam lalu ia suruh menyingkir dari sesi foto, karena dianggap merusak pemandangan. Di sampingnya, Sheila mendadak pucat pasi. Aliran darah seolah tersedot habis dari wajahnya yang berlapis riasan tebal. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin berlian bergetar hebat. Ingatannya berputar dengan kejam pada kejadian minggu lalu. Ia telah ditolak mentah-mentah saat melamar posisi manajerial di M-Corp dengan catatan balasan bahwa kualifikasinya jauh di bawah standar yang dapat ditoleransi. Dan baru saja, di halaman depan, ia mengejek pemilik sah kekaisaran teknologi itu sebagai asisten rumah tangga. Mulut Sheila terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seolah pita suaranya telah ditarik paksa oleh teror yang nyata. Paman Hendra mundur selangkah, menabrak pilar kayu. Jantungnya berdebar liar, memompa campuran antara rasa takut, kekaguman yang absurd, dan penyesalan yang mendalam. Orang yang selama ini mereka bicarakan dengan nada merendahkan, yang mereka anggap sebagai benalu miskin yang menghilang tanpa kejelasan, ternyata adalah dalang di balik pergerakan ekonomi global. Kebenaran itu menghantam keluarga Adiningrat dengan kekuatan palu godam, menghancurkan fondasi kesombongan dan ilusi kelas sosial yang mereka agung-agungkan selama puluhan tahun.
Di tengah badai kepanikan psikologis yang melanda keluarganya, Maya tetap tenang. Ia meletakkan piring plastik kotornya di atas meja kayu usang dengan gerakan yang teramat pelan dan metodis. Tidak ada kilat kemenangan yang norak di matanya, tidak ada seringai angkuh. Ia memutar tubuhnya, menghadap deretan kerabatnya yang kini tampak kerdil di ambang pintu. Sebuah senyum tipis mengembang di bibir Maya. Senyum itu tidak menyiratkan dendam, melainkan ironi yang begitu pekat hingga terasa pahit. Ia menepuk-nepuk pelan gamis katunnya yang pudar, merapikan lipatan yang kusut, lalu menatap langsung ke arah Tante Lastri dan Paman Hendra secara bergantian. "Maaf semuanya," ucap Maya pelan. Nada suaranya sangat tenang, berwibawa, namun memotong keheningan bagai pedang sutra. "Sepertinya saya harus pergi lebih awal. Urusan pekerjaan tidak bisa menunggu." Ia menghentikan ucapannya sejenak, matanya menelusuri wajah-wajah pias di hadapannya. "Terima kasih untuk opor ayamnya, Tante Lastri. Sangat lezat, meskipun saya harus menikmatinya di sudut teras ini." Tanpa menunggu balasan apapun dari kerabatnya yang masih tersita kemampuannya untuk bernapas, Maya melangkah maju. Adrian segera bergeser, membuka jalan dan mengawal sang ratu dengan sikap siaga penuh. Keempat pengawal berseragam merapatkan barisan, menciptakan dinding manusia yang tak tertembus di sekeliling Maya. Ia berjalan dengan anggun melintasi ruang makan yang megah, sandal flat sederhananya kini berbunyi nyaring di atas lantai, menenggelamkan harga diri keluarga Adiningrat pada setiap langkahnya. Saat Maya masuk ke dalam sedan anti peluru yang pintunya telah dibukakan, tak satu pun anggota keluarga yang berani bersuara. Mereka hanya bisa menatap tak berdaya saat mesin-mesin monster itu kembali mengaum. Konvoi kendaraan termahal dan paling berkuasa di dunia itu melaju mulus meninggalkan halaman luas kediaman Adiningrat, meninggalkan kepulan debu yang perlahan menutupi mobil-mobil mewah Eropa yang kini terlihat tak lebih dari sekadar mainan murahan. Di balik gemerlap lampu kristal dan dekorasi pesta yang berlebihan, keluarga Adiningrat tertinggal dalam kehampaan yang mencekik. Malam itu, di antara sisa hidangan mewah yang mulai mendingin, tak ada yang lebih dingin dari hati yang telah mereka sia-siakan. Penyesalan perlahan menggerogoti jiwa mereka, selamanya terukir atas sebuah takhta raksasa yang dengan bodohnya mereka remehkan hanya karena selembar kain katun yang pudar.